Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وَافتَحْ عَلَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا كَمَا فَتَحْتَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحَقِّ طه سيد الكونين وزاد الحسن أبي البابول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد اللسان وعن قلبي بحق ذاتنا سيدنا محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah pengajian khotaman rutin Kamis malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kudratnya, karena wujudnya, karena kudratnya, karena iradahnya, karena ilmunya, dan seluruh 7 sifat ma'ani yang ada pada kita malam hari ini bisa hadir di majlis ini. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang senantiasa sadar adalah tentang wujudnya, tentang keberadaannya. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, ahlul baitnya, yang awal, yang akhir, semoga semuanya mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, Abah ingin membawa judul kita wajib mengenal Allah. Setiap diri kita asalnya adalah tidak ada. Karena adanya kita, karena wujudnya Allah. Karena Allah itu wujud ada. Maka kita harus mampu menyaksikan Allah. Zahiran wa batinan. Tadi semua. Kalau kita tidak kenal kepada Allah, mustahil kita akan bisa pulang kepada Allah. Makanya harus kita pahami siapa Allah itu. Itulah kenapa baginda Nabi bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah kenal kepada Allah. Karena kalau tidak kenal kepada Allah, tidak akan bisa menyembahnya. Kalau tidak kenal kepada Allah, tidak akan mampu bersyahadat. Kalau tidak kenal pada Allah, mustahil bisa zikir pada Allah. Karena zikir itu adalah mengingat Allah. Adapun sholat secara syariat, sholat itu adalah ad-du'a. Karena kita punya jasad. Maka setelah sholat, faidah qadaytumus sholat fadkurullah. Maka kita harus kenal kepada Allah, dan syaratnya kenal itu wajib liko kepada Allah. Liko itu berjumpa dari semua ya. Maka tidak kenal kepada Allah, maka kita adalah ada
dalam agama yang khayal. Allah hanya sangkaan saja. Tadi semua surga hanya sangkaan saja. Neraka hanya sangkaan saja. Syirat hanya sangkaan saja. Itulah kenapa Allah itu sifat nafsiyah itu satu-satunya zat yang wajibul wujud itu adalah Allah. Maka selain daripada Allah itu adalah ada alias tidak ada dari semua. Maka selain Adam menggunakan ain, kita juga adalah Bani Adam. Adam menggunakan alif, dal, mim. Bahwa Allah dalil adanya makhluk. Allah dalil adanya Muhammad. Maka harus kenal kepada Muhammad. Mustahil kenal Allah tanpa mengenal Muhammad. Dohiran wa batinan dari semua ya. Inilah kalau agama itu hanya mengenal Muhammad yang dohir, inilah keributan agama sampai hari ini tentang nasab dari semua ya. Padahal Bapak harus pahami baginda Nabi yang agung pun sudah mengatakan al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus mati sejroning urip dari semua. Maka berarti itulah kenapa Nabi yang agung itu hanya disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Tapi iblis disebutkan 77 kali. Nabi Musa 166 kali. Nabi Isa 93 kali. Tapi Nabi Muhammad hanya 3 kali. Karena beliau sudah dileburkan oleh Allah. Dipanggillah oleh Allah Yasin. Dipanggillah oleh Allah Toha. Dipanggillah oleh Allah ya ayyuhal mujammil. Dipanggillah oleh Allah ya ayyuhal mudatsir. Dan nama yang agung diganti oleh Allah. Ada bi'abdihi, hamba dari semua ya. Maka kita harus ngerti konsep ini. Maka sejak baginda Nabi Muhammad wafat terjadi keributan. Di hari pertama baginda Nabi wafat, maka bukannya mengurus jenazah Nabi, sudah ribut siapa penggantinya. Inilah akibat tidak kenal kepada Muhammad. Maka orang Ansor bernama As'ad mendeklarasikan diri, sayalah pengganti Muhammad. Maka datanglah Umar bin Khattab melabraknya, kemudian disusul oleh Abu Bakar. Akhirnya setelah Islam, maka jadilah Abu Bakar sebagai khalifah. Itulah maka Bapak harus paham bagaimana Abu Bakar dan Umar dimusuhi oleh Ali dan Fatimah. Karena itu yang saya pahami. Demikian pula pada saat seorang mursyid sudah meninggal juga sama ribut. Karena yang diributkan adalah mursyid itu jasadnya. Padahal hakikat Rasul adalah ruhnya dari semua. Maka yang bisa membawa kepada Allah adalah ruhnya dari semua. Maka itulah kenapa mursyid itu suka disebutkan ayat ruhani dari semua. Nah inilah kenapa akhirnya jadilah banyak habib dari golongan anak-anak mursyid dari semua. Jangan aneh ya. Karena inilah maka Abah sudah bahas malam Rebo kemarin. Ada ulama ruhani, ada pemerintah dan didukung oleh ulama jasmani. Nah inilah maka sampai hari ini yang ulama-ulama itu kebingungan sendiri tentang tadi. Maka inilah kenapa sekarang ada 2 kelompok. Ada yang menolak Habib, ada yang menerima Habib. Yang berpegang kepada jasadnya, nah itulah yang bertahan hari ini. Karena dia tidak kenal kepada Allah
bahkan tidak kenal kepada mursyid pada saat di akhir zaman. Maka lihat, yang bisa selamat itu walaupun dia anak Nabi Nuh, selama dia berpegang kepada jasadnya, selamat nggak? Enggak. Itulah kisah Kan'an dikatakan celaka karena dia bersandar kepada ayat jasmaninya, tapi dia lupa kepada ruhaninya. Nah, inilah yang kenapa kita harus kenal Allah. Maka di awal kata baginda Nabi tadi, awal dini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Kalau akhirnya Muhammad itu kepada dohirnya, akhirnya Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dimusuhi. Padahal semuanya Muhammad tadi semua. Bukankah kata baginda Nabi, Ana minallah, aku dari Allah. Wal alam minni, dan alam ini dari aku. Ya, maka harus kenal dengan Muhammad, aslukul lil mawjud, asal segala muasal makhluk. Itulah yang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, faman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak kenal kepada Allah dan Muhammad di alam dunia ini, dia tidak akan kenal kepada Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Inilah jadi harus Bapak pahami kenapa perseteruan ulama dari sejak awal, bahkan maaf karena bersandar kepada jasadnya, saling bunuhlah khulafaur rasyidin. Abu Bakar diracun, Umar ditusuk, Utsman ditusuk, Ali ditusuk, bahkan cucu Rasulullah Hasan Husain disembelih akhirnya karena berebut jasadnya, dzurriyyatnya. Maka itulah kenapa bahwa orang yang bisa pulang kepada Allah itu Allah sudah sampaikan di dalam surat Waqiah adalah hanya golongan sabiqun ulaikal muqarrabun, orang yang dekat tadi semua. Maka pengertian kurba yang pengertian qarib bukan kepada jasadnya tadi semua, ya. Inilah adalah mereka. Makanya kenapa kata Allah, mereka adalah jumlahnya sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin tadi semua. Jadi inilah, maka baginda Nabi bersabda, wahai sahabat, berzikirlah kalian sampai kalian dianggap gila, sampai kalian dianggap sesat. Islam itu diawali dengan tadi terasing, dianggap sesat, dianggap gila. Maka yang menyebutkan Nabi Muhammad Majnun setiap hari, Muhammad Majnun, Muhammad gila tadi semua. Tapi kata Nabi Muhammad, nanti di penghujung akan kembali orang yang berjalan menuju Allah dengan sebenarnya berjalan, jumlahnya sedikit dan juga sama dianggap sesat. Maka kenapa banyaknya sekarang orang berzikir dianggap sesat? Itu tadi semua, ya. Maka tadi orang bertorikot pun sama. Ada yang bersandar kepada seorang mursyid itu jasadnya, ada yang bersandar kepada ruhnya. Bagi yang sudah bersandar pada ruhnya, tidak ada masalah dengan meninggalnya jasadnya. Dulu juga sama dengan baginda Nabi. Ya, walaupun baginda Nabi wafat, maka itulah lihat dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda kepada sahabat, wahai sahabat, selepasnya ruhku dari jasadku ini, aku kembali kepada Allah sempurna. Maka aku terputus dari kalian. Aku terputus dari kalian. Maka itulah kenapa pelanjut Nabi itu disebut khulafaur rasyidin. Adalah soal khalifah, pengganti rasyid, pengganti adalah dohirnya Nabi. Karena tadi untuk melihat yang awal ada pada yang akhir. Untuk melihat yang batin ada pada yang dohir.
wal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Ada semua. Ya, pahami. Makanya kenapa konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dikatakan oleh Imam Imam Sya'rani dalam kitab Anwarul Qudsiyah bahwa kita tidak mungkin bisa kembali kepada Allah kecuali orang yang kenal kepada Allah. Banyak orang yang tahu nama Allah, dikir dia Allah, 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 tapi dia nggak tahu. Tahu nama, nggak tahu wujud. Padahal Allah itu wujud dari semua. Kalau wujud itu ada dari semua. Makanya katakan Allahu nur, nur itu terang, terang itu jelas, jelas itu wujud, wujud itu kelihatan. Maka kenapa? Asyhadu alla ilaha, aku bersaksi. Apakah bersaksi itu dengan telinga? Apakah bersaksi itu dengan akal? Bersaksi itu dengan penglihatan. Dari semua. Maka Bapak ngotot di pengadilan, saya saksi Pak. Bapak lihat? Enggak. Pulang, kamu bukan saksi. Dari semua. Jadi saksi itu yang menyaksikan. Dari semua. Maka tadi Allah ingatkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak orang kenal kepada Allah hurufnya Allah. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Itu tulisan huruf Allah. Kemarin waktu Abah di Dieng ada orang katanya si itu cerita kecelakaan. Yang cerita si Usut, ngobrol sama si Usut, naik motor, jatuh, meninggal. Kata si bapak itu yang ngangkat, padahal di lehernya ada kalung Allah, kata dia. Ada semua. Di lehernya digantungkan kalung tulisannya Allah. Ya saya bilang tadi itu bukan Allah, itu tulisan Allah. Bahkan kalaupun bapak dikir Allah, 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 Allah bukan. Itu suara yang berbunyikan lafaz Allah. Ingat Pak, setiap benda yang wujud itu pasti punya nama. Maka kenapa Nabi Adam alaihissalam pada saat ditalkin oleh Allah tahulah semua nama. Artinya Adam itu langsung kenal kepada Allah bahwa segala yang wujud itulah Allah. Makanya fatalaqqa Adam asma'a kullaha, ditalkinkan. Talkin itu apa? Laqana yulaqinu talqina, dituntun. Maka jangan aneh, orang minta talqin dari si A, dituntun oleh si Z, mustahil. Dari semua. Talqin itu dari kata laqana yulaqinu talqina. Dan yang mentalkin nggak boleh orang itu. Adalah yang ada di dalam orang itu. Maka kata Abah, walaupun wakil talqin, walaupun mursyid, selama dia yang merasa mentalkin, maka belum talqin. Karena yang boleh talqin itu kan siapa? Allah. Maka kenapa? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Yang mentalkin itu Allah, sama seperti Nabi Adam. Fatalaqqa Adam asma'a kullah. Allah lah yang boleh mentalkin. Jangankan mentalkin, kata Abah, nyembelih binatang saja nggak boleh oleh dohir ini. Yang punya hidup enak saja dipuncit tukang Ibron. Yang punya hidup Allah, yang boleh mematikan Allah. Nah, kalau orang belum paham, motong, maka sesungguhnya walaupun disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walaupun disebutkan Allah, Allah,
Walaupun disebut bismillah ya Allahu, tidak sah menurut makrifat. Karena yang boleh mengambil nyawa hidup itu milik Allah. Maka dikatakan sering kita istighfar tadi. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Apalagi nalkin, nyembelih binatang aja kalau nggak ngerti itikadnya siapa yang nyembelih tidak sah. Ya, inilah kenapa dari awal harus kenal kepada Allah. Maka Allah ingatkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak orang menyembah Allah pada huruf. Bapak dikir, sekarang apa? Bapak butuh minum air, ada tulisan air, ada zat air. Misalnya zat air dengan namanya? Enggak. Kacamata, namanya kaca, barangnya ini. Meja, ini barangnya, disebut meja. Gedung, ini barangnya, ini namanya. Al-ismu wal musamma wahid. Apalagi ini tasbih, ini barangnya, ini namanya. Maka Allah ingatkan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak manusia menyembah Allah, hurufnya Allah. Maka doa ya Allah berikan rezeki nggak dijabah, orang dia minta kepada huruf Allah. Dia pikir Allah, 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 itu bukan Allah. Tapi walaupun Bapak diam, justru Allah wujud. Makanya di penghujung zikir itu la sautun la harfun, tidak ada suara dan tidak ada huruf dari semua. Itulah kenapa baginda Nabi awal dini ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Ya, itulah kemudian dalam kitab Zubat dijelaskan awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqoni. Tadi. Kemudian dalam kitab Annal Asla wal Asasa dikatakan wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Harus bersyahadat dulu. Dan Nabi juga bicara yang sama. Man addal asma dunal makna bahwa kafir. Eta teh lamun diartikeun Sunda, saha jelema nu hayang nginum tina tulisan cai kafir. Ngerti? Siapa orang yang ingin minum dari tulisan air kafir. Maksudnya kafir teh tertutup lolong eta jelema. Maknya dia haus, dia tulis air. Hilang nggak hausnya? Yang enggak. Karena air itu maka tadi. Kenapa kata Allah berfirman tadi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatil. Tafakurlah makhluknya, maka engkau akan ketemu zatnya. Tadi. Maka inilah banyak manusia tahu nama Allah tapi tidak tahu Allah. Walaupun ulama gelegedan nyebut nama Allah, selama dia tidak kenal kepada Allah, bukanlah ulama. Tadi, ya. Karena nanti yang akan wujud dia. Yang cari masyhur dia, yang cari manfaat dia. Tadi, maka ulama dibagi oleh Imam Ghazali, ulama syuh, ulama dunya, dan ulama akhirah, ulama batin, ulama ruh, dari semua. Ya. Nah, makanya orang-orang yang tahu nama Allah, tulisan Allah, tapi tidak kenal kepada Allah, dikatakan oleh Allah, wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Banyak orang dia melakukan ketaatan, sempurna kata dia, tapi dia tidak kenal kepada Allah, maka yang dia lakukan sia-sia. Dan ingat Pak, dalam agama itu sudah ada politik. Nabi Muhammad wafat sudah ada politik, terjadi perebutan kekuasaan. Bahkan punten hari pertama baginda Nabi wafat sudah ada pertanyaan, siapa penggantinya? Karena selalu salah dalam memandang tadi semua ya. Itulah kenapa orang yang bersandar pada ulama-ulama syu'ur seperti itu, dan itu banyak. Kenapa Imam Syafi'i sampai dibui? Karena tadi perseteruan antara ulama dunya, ulama syu'ur dengan ulama akhirat dari semua. Dari zaman ke zaman ulama rohani selalu ada di penjara, dibui, dibunuh, difitnah. Itu memang sudah begitu hukumnya ya. Maka orang yang hanya tahu nama Allah, hanya tahu nama Muhammad, tapi tidak pernah bertemu wujudnya, lain orang tidak akan ngaku Habib karena dia tidak kenal kepada Muhammad. Tapi coba kalau kenal pada Muhammad, tidak ada orang yang mengaku saya anak mursyid, saya anak dzurriyyat Rasulullah. Nggak ada. Semua ya. Harus Bapak pahami ini semua ya. Maka itulah kenapa dari awal bahwa konsep berjalan menuju Allah, kenali Allah tadi semua ya. Dan kenali Allah, mustahil kenal Allah kecuali lewat Rasulullah tadi semua. Nah, siapa Rasulullah itu? Maka kalau berkaitannya dengan Allah yang laisa kamitslihi, jangan sandarkan dengan makhluk yang tidak laisa kamitslihi. Kalau Allah yang qiyamuhu binafsihi, jangan sandarkan nama yang agung itu dengan makhluk yang justru dia tidak bisa berdiri sendiri. Allah yang maha agung itu jangan disandarkan dengan makhluk yang dia itu adalah tidak wahdaniyah. Tadi semua. Allah yang agung itu tidak boleh disandarkan dengan seseorang yang punya anak. Maka itulah kenapa orang yang sudah sampai ilmu tinggi ma'rifat, dia berkata, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad. Nah, berarti ada Muhammad yang tidak beranak dan diperanakan. Kalau Anda bersandar kepada Muhammad yang beranak, berarti kau akan mati di alam dunia ini. Dan engkau akan busuk. Karena jasad itu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Harusnya Muhammad yang sudah ada sebelum ada makhluk. Muhammad yang merupakan cikal bakal adanya makhluk. Itulah baginda Nabi bersabda, anak minallah. Waktu Nabi berkata anak minallah itu bukan diri Muhammad bin Abdullah. Ingat itu. Kan sudah dikatakan innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa ana diyatahu. Berarti waktu Nabi berkata anak Muhammad tadi semua, beliau berkata anak minallah, berarti walaupun lisannya itu keluar dari lisan agung baginda Muhammad sallallahu, tapi sesungguhnya karena beliau sudah mati, maka kalamnya berubah menjadi kalam Allah. Paham itu? Ya. Ini disinilah persoalan manusia tidak memahami agama tadi semua. Karena dia bersandar kepada yang tadi, dia yang kawin, yang punya anak, yang itulah persoalannya dalam beragama. Maka termasuk Muhammad adalah. Maka Allah berfirman surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nur tadi semua. Allah itu mubtada, nur khabar mubtada. Berarti
Allah yang gaib didohirkan oleh khobarnya. Siapa dia? Nurus samawati wal ard. Berarti yang menghidupkan langit dan bumi. Siapa itu? Muhammad. Maka dia katakanlah Allah adalah dikatakan Nur Muhammad. Pahami itu. Itulah Muhammad yang sama-sama adalah bako. Muhammad yang sama-sama dia memang makhluk, tapi makhluknya dari yang qadim. Maka dua ulama berbeda pendapat. Nur Muhammad itu mengatakan muhaddas, tapi Muhammad yang ngerti hakikat Muhammad dia akan katakan qadim, karena dia berasal dari yang qadim. Tadi semua ya Muhammad tadi semua yang sesungguhnya adalah wujud ya Allah di alam batin. Nah inilah Muhammad yang ada pada Hindu, Muhammad yang ada pada Kristen, Muhammad yang ada pada Buddha, Muhammad yang ada seluruh manusia, Muhammad yang ada pada seluruh binatang, Muhammad yang menjadi wujudnya laut, Muhammad yang menjadi langit, Muhammad yang menjadikan sumber kehidupan. Itulah dia katakan wal awal wal akhir wal dhahir wal ba. Itulah Muhammad itu yang akan membawa kita hari ini pun hidup dengan Muhammad itu sampai dialah awal, dialah akhir, dialah dhahir, dialah batin. Nah, begitu di Muhammad didohirkan sama, begitu mursyid didohirkan, ributlah urusan pengganti. Nah inilah kebodohan ya. Maka tidak sedikit mursyid yang bodoh, mursyid mumursidan, mursyid palsu. Tadi semua dia selama yang wujud dia, selama yang mentalkin dia, itu pasti mursyidnya golei mani, golei duit, golei pangan. Tadi semua ya. Maka inilah yang Bapak harus paham. Apalagi wakil talkinnya. Hai tadi semua. Maka Abah sering ingatkan setiap wakil talkin ke sini, jangan pernah merasa mentalkin. Bahkan Abah boleh bisa dalil, siapapun kalian yang sudah mati bisa engkau memberikan talkin kalau kalian sudah mati. Karena kalau sudah mati yang ada apa? Ruhnya. Ruh itu siapa? Muhammad. Muhammad itu siapa? Allah. Itulah Allah ingatkan. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una. Itulah Bapak, kenapa isi Al-Qur'an itu isinya tentang firman Quran yang datang kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya sudah digunakan isim domir, nama pengganti, karena yang diganti sudah yang di dalamnya tadi semua ya. Paham itu ya. Kalau tidak begitu berarti Bapak tidak kenal dengan Muhammad tadi semua. Walaupun Bapak kayak apapun pinternya selama. Maka tadi di alam dunia ini ada dua ulama. Ada dua ulama yang ingin eksis. Kenapa dia ingin eksis? Saya ustaz, saya kiai, saya habib, saya mursyid. Nah, itu orang yang ingin mengeksiskan jasmaninya. Berarti karena dia butuh panggilan, butuh penghormatan, butuh pemberian. Tapi kepada ustaz, kiai, habib, syekh atau mursyid yang sudah al-mutu qabla an-tamutu, dia tidak butuh pengakuan. Karena sesungguhnya dia itu tidak ada. Dia ada untuk menyatakan keberadaannya Allah. Maka bagi ulama-ulama ruhani yang sudah ruhani, dia tidak akan peduli dengan pengaruh apapun tadi semua ya. Itu yang dikatakan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Sesungguhnya awliya Allah la khaufun. Maka lihat, bedakan oleh Bapak ulama kayak Gus Dur. Itulah ulama. Maka lihat Bapak nadomnya tadi bacakan tadi semua ya. Al-Quran qadim wahyu minul ya
Ora ditulis bisa diwaca. Al-Quran Qadim. Maka saya tidak menemukan sebuah syair dari ulama NU selain dari Gus Dur. Bapak lihat sekarang kemuliaannya. Lihat sampai hari ini makbarohnya sehari tidak kurang dari 15.000 orang yang menziarahinya. Walaupun penampilannya nggak pernah kelihatan pakai sarung, nggak pernah kelihatan pakai udang-udang, jarang pakai peci. Nggak pernah ngaji kitab kayak orang riung begitu. Tapi lebih banyak bernado, bersyair, hidup bermasyarakat, menyayangi Cina. Dulu Gus Dur datang ke tempat Cina, kelenteng dimaki oleh orang. Dulu Gus Dur datang ke gereja, dimaki oleh orang. Itulah ulama yang sebenarnya ulama. Bapak kalau tahu hatinya orang Jawa Tengah, Jawa Timur, terutama Jawa Timur, kalau dibelah dadanya, Gus Dur, semuanya itu. Dari semua. Bapak bisa buktikan kematian. Ya. Beliau adalah sesungguhnya ulama akhirat dari semua. Maka beliau nggak peduli anaknya mau rambutnya hijau, mau rambutnya biru, mau rambutnya coklat. Sudah nggak kehijab lagi dengan pakaian begitu. Ya. Ulama yang ulama sudah tidak terhalang begitu. Tapi sekarang mungkin orang dulu anggap sepele pada Gus Dur. Tapi lihat setelah meninggalnya. Bahkan Kiai Agil Sirot berkata, Gus Dur itu belum pernah ditanya munkar wa nakir. Karena enggak Karena apa? Karena katakanlah ini menurut syariat. Gitu kan tadi. Gitu. Karena dia bilang kalau menurut syariat, orang yang selama ditinggal oleh orang 7 langkah. Nah, makam Gus Dur itu sejak meninggal sampai hari ini. Maka nanti kita akan ziarah ke makam Gus Dur. Ya. Karena kalau menurut saya, itulah wali yang sebenarnya wali. Tidak butuh penghormatan. Tidak butuh penghargaan. Tidak takut Pak Harto dilawan. Nah, ini ya Gus Dur. Tapi kalau yang pakai udang-udang, yang pakai gamis ngegaya banget, pakai itu parfum mistik 2 liter, itu udah pasti ulama palsu. Kalau ingin dihormati pasti ulama palsu. Kalau takut dihina ngebalas pasti ulama palsu. Itulah Gus Dur. Ya. Maka dia membuat ngadon yang luar biasa. Makanya kan, kalau cuma pinter nulis dan baca, apa nanti man? Ada sini. Coba sini man, abah pinjem gitu. Ya, coba lihat. Ini menunjukkan Gus Dur dari awal adalah seorang wali dari semuanya. Banyak yang hafal Quran hadisnya, sudah ngapirkan padang lainnya, kafir hatinya tak dipedulikannya, dan masih kotor hati nuraninya. Luar biasa Gus Dur. Akhirnya apa? Mudah ditipu nafsu angkara dalam keindahan alam semesta, iri dan dengki dan hatinya gelap dan nista. Maka Gus Dur mengajak ngaji, ayo saudara, janganlah lupa wajib mengaji dan tingkatannya. Kalaulah bagus
iman tauhidnya, baik bekernya, mudah matinya. Nah itu ya, selanjutnya. Jadi intinya adalah jangan agama itu cuma nulis dan membaca. Ya, itulah maka Bapak tidak akan bisa melihat bukti. Walaupun banyak saat zaman Gus Dur ulama yang bersorban, pesantrennya gede, tapi cium tangan ke Pak Harto. Cuma Gus Dur yang bisa melawan Pak Harto. Ada semua. Itulah awal berdirinya FPI. FPI itu berdiri dari pamkuan karsanya Pak Harto untuk melawan Gus Dur sebetulnya. Harus Bapak pahami semua. Dan hari ini Gus Dur tercatat di dunia sebagai seorang aulia dari semua. Ya, karena bahkan maaf ya, tidak ada makam yang seramai dikunjungi Gus Dur dari semua. Karena dia hidup di hati masyarakat tadi semua ya. Inilah ya Pak yang pahami semua. Jadi yang disebut ulama itu kata Abah bukan jago baca kitab, bukan punya pondok, bukan punya santri. Ya. Gus Dur itu tidak punya semua. Bahkan dia menempatkan dirinya sebagai murid. Di antaranya adalah Sukajarah kepada Syekh Ibnu Mas'ud. Itulah salah satu ulama langitan, ulama gurunya Gus Dur. Bayangkan. Makanya jangan sok-sokan baru bisa ngaji sedikit perasaan ini harus tanggung jawab dunia akhirat. Hati-hati ya. Maka bagi Abah dalam thariqat itu bukan berarti ngikut guru selamanya. Maka Abah selalu anjurkan kalian silakan kalau merasa sudah kenal Allah Muhammad, nikmati sholat, nikmati zikir, nikmati apa, nikmati. Yang ingin selalu dikumpul-kumpul itu ingin dikantongin itu cari manfaat ujung-ujungnya. Pahami? Ya, karena ulama rohani itu tidak akan ngantongin orang. Tadi semua. Inilah harus kalian pahami, bedakan ulama dunia, ulama akhirat tadi semua ya. Maka kalau bagi Abah tadi semua, biarin aja semua yang terjadi. Saya tahu urip saya tahu ruh saya ngerti jalan saya. Nah itu ya. Jadi pahami ya kembali. Perseteruan ulama zahir dan batin ini sejak dahulu. Semua ya. Makanya kata Abah, sekarang ini bukan berarti orang maaf banget dari semua ya. Bukan ingin menyebarkan ilmu sebetulnya dari semua. Maka dulu itu nggak ada istilah ustadz, nggak ada istilah kiai. Bahkan istilah haji pun nggak ada. Makanya orang pergi ke Mekah itu gelar haji itu buatan Senokorgronyo dari semua. Karena Nabi Muhammad ke Mekah tiap tahun. Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, dari semua. Ini orang Indonesia ini asal. Itu akibat taklid budak ya. Nah, kita kenal kata Allah, kata Nabi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Siapa tahu nama tapi tidak tahu barangnya, kafir. Kafir itu dari kata al-kufru, dari kata kufar. Petani itu disebut kufar tadi. Karena petani biasa menyembuhkan biji di dalam tanah. Maka Allah menggunakan petani kufar kepada orang yang kafir. Tadi semua tertutup. Nah ini kafir. Usina kacamata disebut koper. Koper kaca mata. Ada semua. Ini Quran kita. Ini adalah kafir ini. Ini koper untuk menutupi isi Al-Quran. Kalau kita pergi jauh bawa baju pakai koper untuk naruh baju supaya tidak kotor. Bahkan sampai main bola ada kiper untuk menjaga. Intinya menjaga. Maka orang yang disebut kafir itu yang tadi tertutup. Gawang nggak bisa masuk gara-gara ya kiper. Maka orang yang nggak gaul dengan Allah disebut kuper. Kurang gaul dengan Allah. Nah inilah ya. Kalau orang yang sudah
mati, maka Abah sudah mati. Maka apa yang dikatakan oleh Abah itu bukan kalam Abah sendiri. Maka harus dipahami oleh Bapak ya dari semua. Maka tidak akan ada orang di sini dibenci oleh Abah, mustahil dari semua. Karena yang ada hanya cinta. Orang boleh membenci Abah, tapi Abah tidak akan pernah bisa membenci siapapun karena semuanya hanya perwujudan Allah dari semua ya. Maka tidak bisa kita hanya tahu nama, dan Allah sudah ingatkan. Banyak orang yang sekarang sorbannya gede, udang-udangnya gede, tahu nama Allah tapi tidak tahu Allah. Akhirnya yang jadi ulama saya, yang jadi syekh saya, yang jadi wakil talqin saya, yang jadi ustaz saya, yang bisa ilmu saya. Itulah berarti dia tidak bisa pulang kepada Allah. Karena Nabi Muhammad yang agung, justru beliau adalah setelah Mi'raj sampai kepada Sidrah Al-Muntaha itu, karena beliau konsepnya al-mutu qoblaan, dan beliau mematikan, dia mati sejeroni urip dari semua. Kita harus bisa mati di dalam hidup. Itulah maka firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah yang sebenarnya. Ulah paeh wala tamutunna, jangan kamu keburu mati sebelum kami sudah berserah diri, hilangkan keberadaan dirimu. Maka Abah katakan orang yang tidak bahagia di alam dunia ini adalah orang yang masih mati. Banyak orang yang tadi semua bahkan gelarnya sebut kiai, jago baca kitab, tapi Abah melihat mati dia itu tadi. Karena yang ada karena konsep Allah itu wajibul wujud, berarti yang boleh wujud hanya Allah. Kalau dia yang wujud, maka Allah tidak ada. Bagaimana mungkin Bapak akan dibimbing oleh orang yang justru dia yang wujud? Jangankan dibimbing sampai alam akhirat, di alam dunia aja Bapak ditinggalkan tadi semua. Tapi kalau Bapak kenal kepada yang di sebaliknya, ruhaninya tadi semua ya. Itu harus dipahami oleh Bapak semua. Maka itulah Allah berfirman tadi, kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkurlah kepada makhluknya. Setelah Bapak kenal, pelajari sebenar-benarnya baju. Siapa baju itu? Oh, sebenar-benarnya baju itu ternyata kain. Tuh, pelajari lagi, siapa kain itu? Sebenar-benarnya kain adalah benang. Siapa benang itu? Sebenar-benarnya benang adalah kapas. Berarti kalau begitu, setelah si baju mengenali dirinya, sebenar-benarnya diriku adalah kapas. Tadi semua wujudku kain atau wujudku Muhammad, tapi hakikat diriku kapas. Itulah maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, innani, dalam Quran, innani anallah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Maka pada saat Bapak dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan sebaliknya Bapak ayat. La ilaha illallah itu tidak ada yang lain dan aing-aingna. Ngerti itu bahasanya? Maka kalimat la, kalimat nafi, ilaha, kalimat munfi, ilah, kalimat isbat, Allah adalah musbih. Tuh. Sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu untuk menegaskan tidak ada yang lain kecuali Allah. Ini begitu jadi thariqat, ditalkin oleh wakil talkin, justru semakin ayat dikir la ilaha illallah kena jajah Allah. Allah terbuka duit ya, ya Allah lebah hutang ya, ya Allah. Konsep yang salah tadi semua ya. Tadi apalagi lebih ngaco,
Ditalkin usi oman, dibimbing usi obon. Tadi kebodohan dalam thariqat, kebodohan dalam thariqat. Lain melebur, makin wujud dari semua. Itulah kenapa Allah menyebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak orang menyembah kepada huruf. Atau baginda Nabi bersabda, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Bapak pada saat ingin haus ditulis tulisan air bisa diminum nggak? Karena itu bukan air, nama air, tulisan air. Maka walaupun Bapak dikirkan akhir, hilang haus nggak? Tambah haus. Karena bukan air. Itulah la ilaha, itulah maksudnya dikir la ilaha illallah itu. Maka selama dikir la ilaha illallah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Baru lihatnya nanti afalnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Maka tadi kata Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan tafakur tentang dianya. Tadi semua, ya. Inilah yang dimaksud dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah, kita harus kembali kepada Allah. Asalnya Allah, asalnya milik Allah. Bahkan kalau di bahasa terang-terangan mah kabeh di Allah. Wa inna ilaihi raji'un, harus kembali ke Allah. Nah, orang suka salah dengan kata kembali karena udah biasa kembali itu. Dari Bogor kembali ke Bekasi. Dan dengan Allah itu bukan begitu dari semua. Bertemu dengan Allah bukan bertemu si Mamad yang si Asep. Tadi bertemu dengan Allah itu. Tadi. Maka inilah kadang-kadang kata menurut Abbasi masalah tauhid. Dari ulama-ulama dulu juga nyemplung tauhidnya kalau menurut Abah. Tapi ulama dulu juga kayak misalnya Imam Ja'far As-Shadiq. Maka ulama-ulama yang ulama namanya nggak ada. Karena perseteruan antara ulama dohir dan ulama batin. Semuanya. Tadi. Inilah ya, silakan Bapak terserah Bapak memilih jalan yang mana. Makanya tadi kenapa sekarang banyak orang minta tolong pada Allah nggak ditolong. Padahal ingat Allah itu kontan. Tadi semua. Pada saat Bapak gigit sate, pedas nggak? Itu Allah kontan. Pada saat Bapak minum air, hilang haus nggak? Kontan Allah itu. Pada saat Bapak lapar makan, kenyang nggak? Kontan Allah itu. Pada saat Bapak jeung Pak majikan muncrat nggak? Kontan, ngeunah teu? Kontan. Teu pernah kikituan ayeuna ngeunahna sami deui. Nah, karena Allah teh kunaon teh kontan? Teu wau. Maka aya bahasa kun fayakun. Semua. Maka kalimat kun fayakun kepada orang yang sudah sampai level zat, kun fayakun level sifat, kun fayakun level asma, kun fayakun level af'al, itu beda dari semua, ya. Mainlah, makanya tadi kalau orang cuma hanya tahu nama Allah tapi tidak tahu dengan Allah, mustahil dia akan bisa bertemu kembali kepada Allah. Karena syaratnya ketemu Allah harus ketemu Muhammad. Syaratnya ketemu Muhammad kenal kepada insan, kenal kepada diri. Maka itulah yang Abah bacakan Nadom Gus Dur itu ilmu mengenal diri. Al-Quran Qadim wahyu minul yo, ora ditulis bisa diwocok. Tuh. Kalau Bapak kenal pada badan. Dan Nabi sudah bersabda tadi, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Ada lagi. Kata baginda Nabi apa? Siapa apa itu dalilnya itu? Apa mah lupa kodi dalil nanti? Yang keluar dari diri maka akan kodi Gus. Lain tadi semua ya tadi. Mari katakan
Man tolaba maulana bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari Tuhannya, bahkan mencari Muhammad keluar dari diri, maka dia akan nyasar jauh dari semua. Maka konsepnya tadi kata Gus Dur, Al-Quran Qadim. Ini Al-Quranul Majid. Adakah Al-Quranul Majid tanpa Al-Quran Qadim? Mual ayat. Allah disebut ngaranna Allah ku Al-Quran Qadim. Tadi kalau nggak ada makhluknya, siapa Tuhannya? Tadi semua, ya. Inilah jangan sampai Bapak tahu nama, nggak tahu nama, nggak tahu dengan rupa dari semua. Maka jangan aneh, banyak sekarang ibu-ibu ini lengkuas padahal kunyit, bisa salah nyembah. Tujuan dia mau masak pakai kunyit, tahu-tahu dia ganti pakai lengkuas tadi. Walaupun sama-sama wujud. Inilah tadi semakanya. Maka kenal kepada diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Waman arafa rabbahu fasadal jasadahu. Hancurlah diri kita. Itulah kenapa Nabi Muhammad digantikan. Hancurlah beliau. Matilah beliau. Karena tadi tidak mungkin beliau mi'raj kalau beliau tidak berpegang kepada al-mutu qablaan tamutu dari semua. Maka pada saat beliau mengenal dirinya, leburlah dirinya. Maka Allah memanggil, ya ayyuhal mudatsir, ya ayyuhal mujammil, Toha, Yasin, diganti oleh Allah semua. Tadi, ya paham itu? Ya tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi, bi 'abdihi. Kalau tidak diganti oleh Allah, maka Nabi Muhammad tidak mungkin bisa mi'raj kepada Allah. Maka subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Karena kalau ada hamba, ada Tuhannya. Kalau ada abid, ada ma'budnya. Kalau ada nama, ada yang punya nama. Tadi. Makanya banyak orang hanya tahu nama Muhammad, apalagi ngaku-ngaku keturunan Muhammad, karena tidak kenal kepada diri. Akhirnya nanti orang yang sudah sampai kepada makom ihsan anta budallahu ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak, maka di situ dia sudah lebur sesungguhnya. Dia sudah mati di situ. Dia sudah tidak ada dirinya, dia sudah mematikan dirinya dari semua, ya. Maka pada saat kita mematikan diri kita, yang ada hanya Muhammad, kemudian saat masuk ke dalam yang ada hanya Allah, hilanglah diri kita semua. Berarti kita sudah kembali kepada Allah. Jadi yang disebut mursyid itu bukan membimbing guru, membimbing murid tadi. Ayeuna babarengan keur hirup dibimbing supaya wau ka Allah, supaya kenal ka Allah, supaya nepi ka Allah. Itulah disebut mursyid, dari kata irsyad. Lampu ini hanya terang untuk membimbing kalian supaya terang melihat segala perkara. Khulafaur rasyidin al-mahdiin, itulah khalifah yang memberikan irsyad, bimbingan kepada orang yang hidup. Nah, kembali setelah meninggal sebetulnya nggak disebut mursyid. Nah, ini maka ada murabbi, ada murabbi dari semua yang sudah lebur kepada Allah karena dia sudah sefrekuensi dengan gurunya. Nah, ini harus dipahami semua, ya. Maka tidak sedikit orang manakib, orang tahlilan, orang apa, tapi tidak kenal kepada Allah dari semua, ya. Maka dia hanya tahu tulisan air, tidak akan hilang haus. Hanya tahu tulisan nasi, tidak akan ketemu dengan kenyang. Tidak ada tulisan dari tulisan istri, nggak bakal enak. Karena yang enak itu zatnya. Betul. Kalau nggak ketemu dengan tulisan gula, nggak bakal ketemu dengan manisnya. Apakah tulisan gula itu manis enggak? Enggak. Yang manis itu gula.
Maka siapapun pawawan yang punya lagi masalah, leburkan tadi semua. Karena tidak ada, tidak ada yang wujud kecuali Dia yang wujud. Inilah konsep sebetulnya perjalanan. Maka tadi bahkan Allah sudah ingatkan, kenapa? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal'an. Sesungguhnya mereka itu binatang tadi semua, dan itu jumlahnya banyak, ya. Tidak apa-apa dari semua, karena semuanya adalah perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Maka kata Abah, kalau nggak sempurna memahami tauhid, pasti akan bingung kepada agama ini semua. Apalagi nanti, catat omongan Abah, ulama-ulama yang hanya ulama tahu baca kitab, dia akan goncang, bingung menghadapi perkembangan zaman tadi semua. Karena nanti ilmu itu didohirkan oleh Allah tadi semua. Yang tadinya batin sekarang didohirkan. Yang tadinya hanya orang tertentu, semua orang bisa melakukannya. Nah, inilah tadi semua ya. Nah, inilah semua, maka sekarang mulai timbul kesadaran manusia. Nah, ini makanya kenapa orang yang sudah sampai kepada Sidrah al-Muntaha, maka dia akan terbuka wawasannya, akan kasab, melihat dengan dohirnya, ngerti apa itu barjah, ngerti apa itu sirat, ngerti itu apa itu surga, ngerti apa itu neraka. Kalau enggak, Allahnya nggak jelas, kemudian surganya nggak jelas. Itulah kenapa sekarang manusia banyak orang berbicara kebaikan, tapi bukan pelaku kebaikan. Banyak orang berdakwah atas nama Allah, tapi tidak kenal kepada Allah. Maka dia melakukan kerusakan atas nama Allah. Dari semua ya. Pahami, orang yang kenal diri akan kenal dengan tidak. Nah, inilah kembali kepada Abah. Orang sampai sekarang bahkan dari NU maupun Wahabi, apalagi orang lain, bingung di mana aras Allah. Ada bilang Allah di aras. Kalau aras itu artinya apa? Aras itu diartikan singgasana Allah. Cuma singgasana Allah itu biasanya disebut maka kursi. Maka jangan dibayangkan singgasana Allah itu tempat diuk Allah. Ini dipahami nih. Kalau seandainya Allah itu duduk di aras, berarti aras lebih gede daripada Allah. Masa ayat Allah lebih letik dari makhluknya tadi. Sebetulnya bagi orang yang sudah kenal diri akan ngerti aras, karena diri kita lah. Seluruh makhluk ini aras Allah. Tadi Allah lah yang meliputi segalanya. Semua makhluk dimulengku Allah. Setiap makhluk itu percis kayak ikan di jero air. Diharap di depan air, di kanan air, di kiri air, di bawah air, di belakang air, di atas air, di dalam. Itulah Allah. Jadi jangan dipersonifikasikan. Kenapa sekarang Allah membuat orang bingung? Karena dianggap seperti makhluk. Allah diuk di aras, oncang kaki. Ini pengertiannya bahkan maaf, termasuk kiai pondok pesantren jalan kene. Buktinya kiai-kiai itu masih lenang pada saat Isra Mi'raj. Kukuhe ngeben ka langit. Nah itu nunjukkeun can wauh jeung Allah. Padahal cek manehna keneh ari jeung Allah mah pan mukhalafatul hawadis. Allah teh berseberangan sifatnya dengan makhluk. Tadi, kalau Allah dianggap ke langit, maka kenapa dalam ilmu tauhid tidak boleh kepada Allah itu ditunjuk, diharap murtad, di kanan murtad, di kiri murtad, maka jangan ditunjuk. Maka Allah sudah menjelaskan dalam surat ayat Al-Kursi. Apa surat Al-Kursi? Baca ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul
qayyum tuh, hayyul qayyum. Hirup anu terus hirup nangtung sorangan. La ta'khuduhu usinatu anu tarasare jeung tunuh. Tuh. Terus lahu tuh, lahu. Makanya Allah itu ada Allah, ada lahu, ada ilaha, ada lillah. Lahu ma fis samawati wal lahu yang meliputi wasi'a kursiyuhus wasi'a yang meliputi seluruhnya adalah Allah. Ini dejik dah kecil. Kalau orang ngomongkan mi'raj masih Nabi itu ke langit, berarti bisa ditunjuk tuh ke langit. Murtad itu teh. Murtad. Ya. Tapi kade Allah ulah dianggap nagong awak maneh. Nah iyalah maka harus kenal kepada Allah itu. Maka cek bahasa ma'rifat mah Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak bahasanya. Tapi harus paham Bapak, yang tidak tunuh Allah la ilaha illallah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Tah hirup Bapak teh hirup anu tidak pernah nangtung terus. Hirup mah tidak akan aya paehna, nu aya paeh mah ja. Nah, berarti kalau begitu anu itu pernah tunuh. Napas pernah tunuheun teh? Keur hees oge. Keur cager nangtung ku napas. Make napas. Semua. Tadi ternyata dia wujud nyata dohir wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nyana sesungguhnya nafas adalah ruh, sesungguhnya ruh adalah hayat, sesungguhnya hayat adalah Muhammad, sesungguhnya Muhammad adalah Allah. Berarti nafas ya saha ontohon tara tunuh. Maling pakai napas, sholat pakai napas, ngising pakai napas. Makanya Nabi ingatkan man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Orang yang tidak ngerti keluar masuknya nafas adalah teringat kan bukan nafas, maka adalah mayit. Walaupun kiai, walaupun habib, mayit semua. Jadi cek abah mah urusan nasab ini teh urusan untuk mengenalkan diri kita kepada diri, kenal pada diri, kenal kepada Allah, kenal pada Allah, kenal diri, kenal pada Muhammad, kenal Muhammad, kenal kepada Allah. Nah, Bapak berarti sudah bisa innalillahi ngerti, sekarang Bapak sudah ngerti wa inna ilaihi raji'un. Lamun teh kitu Bapak salat lagi tetap disiksa. Fawailul lil musall, celaka salatnya. Bahkan dalam ayat lain surat Al-Anfal kata Allah wa makana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Nah itu. Sesungguhnya salat mereka di masjid mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Tuh, dari semua. Ya. Maka itulah kata Abah, Nabi Muhammad bisa mendapatkan surat, dapat perintah apa ikra bismi teh lain di masjid tapi di guha. Tadi Ashabul Kahfi bisa selamat, dia juga di guha dari semua. Pangeran Ponorogo termasuk Ambah Dalam Cipunul di guha, termasuk Syekh Muhi. Ayah guha ada di situ. Di guha dari semua. Ya. Nah, Nabi Muhammad di guha Hiro. Mana guhan? Iya. Nah, eta teh syariatnya di sono guha. Gua kata orang Betawi, ini gua. Karena di dalam diri inilah ada yang rahasia diri di dalam gua di semua. Ya. Pahami, jangan ulang ikutin punya gua. Itu. Makanya dalam kaji diri itu bukan punya gua. Semua juga punya Allah.
Pahami ya. Kalau tidak begitu ya wayahna ngojai dewa di dia tadi semua. Salatnya saat disiksa apalagi itu salat tadi semua. Nah, inilah yang harus Bapak pahami. Maka tadi karena Muhammad itu, nah itu pahami. Maka jangan paksakan orang Kristen suruh sholat. Jangan paksakan orang Hindu suruh ke masjid. Jangan paksakan orang Buddha ke masjid. Karena masjidnya namanya juga masjid. Artinya apa? Tempat lamun ayam mak diharapna lamun tempat alat. Masjid tempat sujud. Tadi semua. Ya. Ya tadi tempat sujud. Tadi di buha oge bisa di masjid. Maka tadi Nabi bisa jadi jalma di pasar jeung Allah, di masjid jeung setan. Semua ya. Maka tadi semua orang-orang itu mulia bukan di masjid, bukan di tempat yang ada fisiknya, tapi selalu dikaitkan adalah ke dalam dirinya. Itulah akhirnya dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu bil mauti, siapa kenal kepada dirinya yang mati, faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa kenal pada dirinya yang mati, barulah Allah yang hidup. Kalau kamu yang mati, Allah yang hidup. Kalau kamu yang hidup, Allah yang tidak ada. Jadi loba jelema gitu kacamos, kamana aing teh Allah teh mana euy, Allah aja gitu. Ya buktikan sorangan. Ai ku abah mah geus kabuktian, geus katonton. Maka abah mah ngomong lain asal ngomong. Kadeuleuh kabuktian, bisa ditanya jelema ge. Maka can bisa gitu macam-macam lah cek abah dalam ilmu dari semua ya. Karena semuanya akhirnya jadi kira-kira. Maka tadi ada iman idlal, ada iman tahqiq. Idlal itu pada dalil kumaha cek batur setiap orang dibongket tengahnya naon gitu pocong, pugu, buras. Tadi inilah dari semua ya. Kalau sudah iman tahqiq sebenarnya Allah, maka tadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul. Kalau sudah begitu, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ingat kita semua akan kembali pada Allah. Adapun kembali kita tergantung seberapa kenal kita pada diri dan seberapa kenal kepada Muhammad dan seberapa besar kenal kepada Allah. Maka makhluk itu akan pulang tergantung, bisa pulang ruhnya karena kodok. So, maneh mau ngerti. Kalau martabat ilmu kodok ke kodok semua. Karena ruh itu kayak air, masuk karena gelas, jika gelas, masuk karena teko, kayak teko, masuk ke kucing, kayak kucing. Itulah yang harus difahami ya. Kembali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya kenali diri. Maka tadi man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Wa man arafa nafsahu bil fana'i, siapa kenal dirinya kepanaannya muhaddas, maka faqad arafa rabbahu bil baqa, dia akan kenal pada Tuhannya yang baqa. Tadi semua. Maka kembalilah kepada hakikat kita. Berasal kita dari nurullah kepada nur Muhammad kepada alif menjadi lam kepada lam akhir kepada hu. Lam akhir itu ma'un, air. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya arasku ada di atas ma'un, air. Makhluk mana yang bukan dari air? Ini semua airnya dari cerot semua nih, semua. Air semuanya tadi semua. Maka pada saat Bapak berzikir la ilaha illallah Allah Allah, maka air pada tubuh ini akan menjadikan kristal yang baik tadi semua ya, tadi semua. Kalau tidak begitu berarti kita ini cuma main-main, buang-buang waktu. Dan itulah yang kata Allah berfirman, wahum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah tadi semua. Maka kasus nasab ini kata Abah, kenali diri, kenal Muhammad, kenal Allah. Maka insya Allah kita akan selamat di alam dunia ini, dohiron wa batinan. Kita akan bahagia, dohir
batin. Abah doakan semuanya, semoga diberikan kebahagiaan dohir dan batin semuanya. Itu saja, mohon maaf atas kurangan, semoga semuanya diberikan kesehatan, bahagia semua, berkah segalanya. Maka tadi kata Abah, jangan berdoa dari semua, cukup disangka saja. Karena Bapak ini tadi, kalau seandainya berdoa minta lancar pasti seret. Tadi, kalau kita kasih bahwa kita ini ingin, maka tadi kata Abah, jangan takut dihina orang, dipitnah. Abah lagi dipitnah orang, biarin aja, apa-apa, terserah lu, terserah kalian, lu percaya orang terserah Abah. Tadi. Bahkan besok bubar pun semua nggak apa-apa bagi Abah, karena Abah jadi ustad, bukan ustad. Nggak pernah, maka Abah kenapa lebih senang dipanggil Abah, karena sebagai bapak daripada ustad, kiai. Wah, kalau sudah ada gelar, itulah yang nyantol, tidak bisa pulang pada Allah. Ini semua ya. Apalagi Habib, kiai, ustad, ajeman, itulah yang akan tidak bisa moncor. Walaupun ngomong ya latif, ya latif, ya latif, tetap aja itu moncor. Tadi semua ya. Karena kita ini berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Itu saja, mohon maaf atas kurangan. Tadi makan lagi, jangan pusing kalau dengar ajian Abah. Kosongkan karena Abah ngomong kepada ruh kalian. Karena biarlah dohir nanti ngerti. Yang penting yang akan pulang itu ruh kita biar ngerti jalan pulang. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadom Gus Nadom. Salli ala nabi masih Muhammadin wa alihi wa sallim taslim.